Nah, jadi ini part 2 dari cerita aku yang part 1 dari teman tidurmu yang sebelumnya gitu ya. Sakit dan segala teori konspirasinya. Jadi kalau belum ngedengerin video yang sebelumnya, yang part 1-nya, dengerin dulu ya. Jadi biar nyambung gitu, soalnya ada beberapa hal yang bakal terkoneksikan nih gitu. Nah, jadi kita lanjut lagi guys. Kemarin kan sampai tanggal 1 September. Nah, 2 Septembernya itu aku tuh ke puskesmas buat cek darah. Enggak sih, sebenarnya buat cek aja, tapi disuruh cek darah. Jadi aku tuh bingung sebenarnya ya guys. Kayak aku tuh udah ngerasa mendingan sebenarnya, kayak udah ngerasa sembuh, tapi iya 70% gitu ya, kayak 70% ngerasa sembuh gitu. Jadi kalau misalnya aku ditanyain gejala gitu atau apa yang dirasakan tuh, ya aku bakal refer ke yang aku rasakan sebelumnya gitu loh. Nah, di puskesmas tuh ngantri. Ya udah, akhirnya ya aku jelasin kayak gini, terus kayak beberapa hari gini, terus kayak yang aku rasain di perut aku gitu. Jadi aku tuh agak sedikit ngerasa sakit di perut aku sebelah kiri gitu loh guys. Kan di bawah pusar itu kan sebelah kiri kan, kalian tarik ke bawah dikit terus ke sebelah kirinya gitu loh, kayak segaris lurus sama betis tapi nggak sejauh perut bagian atas gitu, pokoknya di bagian kiri bawah gitu. Terus ya pusing juga tapi nggak vertigo gitu. Nah terus ternyata kata dokternya ya disuruh cek darah soalnya takutnya DB. Terus ya udah akhirnya cek darah. Aku udah kaget sih guys. Karena aku tuh ya sebenarnya kalau dibilang kaget nggak terlalu gitu ya, karena aku juga hidup di hutan. Tapi ya aku sih nggak, aku tuh selama ini tuh nggak pernah sakit yang bener-bener parah banget gitu loh. Kayak DB tuh kan penyakit yang nggak tahu sih, tapi di otak aku tuh kayak sakit gitu loh. Kayak aku tuh selama ini tuh nggak pernah gitu. Ya at least aku nggak ngerasa ya. Jadi kayak agak sedikit kaget tuh. Terus akhirnya dicek darah. Kayaknya itu juga pertama kali aku dicek darah sih. Kayak wah, darahnya beneran ditarik cuy. Terus aku pikir aku pikir aku tuh kayak bakal langsung lemes kan. Ternyata enggak. Tapi nggak sakit juga sih. Biasa aja lah, aku mah kuat. Nah terus ya pas udah dicek darah gitu, ya kata si orang laboratoriumnya tuh sempet sih agak bilang ini kayak gejalanya mirip tipes ya gitu. Tapi ya kan itu belum dicek, terus akhirnya bla 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 bla, terus dicek ya udah hasilnya ternyata ya alhamdulillah normal, bukan tipes bukan DB. Cuman emang beberapa apa ya kayak standar gitu, apa ya gimana aku jelasinnya, aku bingung. Pokoknya kayak kan ada angka-angkanya nih dari sekian sampai sekian gitu. Kayak misalnya angka dari 1 sampai 10 tuh aku tuh emang rendah gitu loh. Kayak 2 gitu atau 4 kayak gitu. Ya masih normal sih, maksudnya ya orang tuh 1 sampai 10 tuh masih normal, tapi kayak tapi ya udahlah kata dokternya nggak apa-apa. Nah terus ya aku di situ mulai agak bener-bener apa ya, kayak concern banget gitu sama esensial yang ada di hidup aku gitu. Jadi aku kan harus banyak minum juga ya karena musim panas juga kan. Jadi akhirnya aku ganti air minum aku. Nah ini salah satu, kalau dibilang konspirasi sih enggak mungkin ya, cuman ini juga mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi gitu loh. Kayak kan gini guys, ya kan minum air minum tuh penting ya, minum tuh penting. Nah
masalahnya gitu ya, jadi air di rumah aku tuh air minumnya tuh kan pakai air galon. Nah, air galon isi ulang. Cuman isi ulangnya tuh isi ulang yang murah gitu loh. Ya, aku sih nggak ngejudge yang murah itu jelek ya. Cuman menurut lidah aku gitu, aku tuh kurang cocok gitu loh. Dan aku nggak tahu kenapa rasanya akhir-akhir ini tuh kayak aneh gitu, kayak bukan tipikal air minum yang pengen aku minum lagi gitu loh. Jadi sebenarnya pokoknya dari lama lah. Itu tuh dulu tuh sempet kayak aku masukin ke botol gitu kan biar nggak bolak-balik gitu. Terus aku diemin. Nah, ternyata botolnya tuh yang udah aku isi air itu tuh kayak ada jentiknya gitu loh. Itu tuh kayak iuh banget kan. Terus aku pikir ya oh mungkin botolnya gitu, botol akunya. Terus aku ganti juga sama aja gitu loh. Kayak air yang aku pendam, kalau aku pakai air itu tuh ada jentiknya. Nah, aku bilang kan gitu kayak gini. Tapi nggak digubris. Nah, karena nggak digubris akhirnya kalau misalnya aku minum tuh pakai air hangat. Makanya aku selalu ngambil air panas kan. Jadi ya at least mungkin ya logikanya itu udah dimasak dulu gitu. Jadi ya akhirnya pakai air panasnya. Cuman nggak tahu kenapa meskipun pakai air panasnya tuh airnya tuh tetap masih kerasa aneh dan ya bukan tipikal air yang akan selalu aku minum gitu loh. Kayak gimana aku ngedeskripsiinnya juga aku bingung guys. Nah, akhirnya mungkin ya aku juga jadi jarang minum karena itu gitu loh. Nah, sebenarnya tuh dari dulu tuh aku tuh pengen gitu ya, kayak punya galon sendiri gitu. Cuman aku tuh waktu itu masih gak tahu gitu loh. Aku tuh belum tahu ada teknologi yang namanya pompa air elektrik untuk yang di bawah gitu loh. Kayak aku taunya tuh yang pompa air yang dari plastik kan, dan itu tuh kayak berisik banget kayak sekot. Nah, aku tuh gak mau yang kayak gitu. Jadi gak beli-beli tuh si airnya tuh. Cuman ya pas kemarin gitu yang aku dari puskesmas gitu, akhirnya aku kayak loh ternyata ada yang namanya pompa air elektrik gitu. Langsunglah aku beli dan aku ganti. Bukan aku ganti sih, aku beli air galon buat diri aku sendiri gitu. Sekarang aku minumnya sama Le Minerale. Karena itu doang yang ada di Alpha Gift sih, yaitu sama Aqua, tapi aku nggak terlalu suka rasa Aqua. Buat aku ya, aku pribadi nggak terlalu suka rasa Aqua, jadi nggak dulu gitu. Jadi aku minumnya Le Minerale. So far oke sih, cocok. Terus udah gitu kan aku disuruh buat makannya tuh yang lembut-lembut dulu. Jadi akhirnya aku kembali lagi gitu ya untuk makan oat gitu. Kembali lagi ke zaman kapan ya itu aku makan oat. Ya pokoknya sekarang aku makan oat lagi. Ya meskipun aku bingung ya mau digimanain lagi nih oat. Tapi ya selalu ada aja sih gitu, selalu bisa masuk ke perut gitu. Terus udah gitu tanggal 3 Septembernya itu aku tuh menyadari ini guys, yang akhirnya kayak wah, selama ini saya ternyata mati rasa. Aku baru sadar gitu loh guys. Jadi aku tuh kan siangnya tuh makan kayak mashed potato sama ada gyoza gitu kan. Nah di situ tuh kayak ada saus cocolannya gitu. Nah dulu tuh sebenarnya aku tuh inget gitu ya, ada saus yang menurut aku tuh pedes gitu loh. Maaf. Tapi aku tuh nggak inget gitu itu tuh beli di mana, terus kayak yang mana gitu. Terus kayak ini kan salad ya, nggak mungkin pedes nggak sih gitu. Dan ya udah gitu aku makan kayak aku bikinnya itu tuh kayak apa ya, kayak saus mentai gitu loh. Kayak udah mayonis aja gitu. Ya udahlah aku makan dengan bahagia gitu ya di siang-siang itu. Nah sorenya
Lagi-lagi aku demam gitu ya, kayak demam lagi. Aku tuh nggak tahu kenapa gitu, kenapa demam lagi sih gitu kayak. Nah, pas malamnya itu kan aku mau makan lagi tuh sama gyoza yang tadi siang karena gyozanya tuh belum habis. Nah, pas aku makan gyozanya, entah kenapa saat itu lidah aku tuh bisa merasakan rasa pedas sedikit gitu loh, sedikit banget gitu. Terus kayak akhirnya aku lihat dengan baik-baik kan si gyozanya gitu, aku buka gitu, aku korek-korek gitu kan, dan ternyata emang ada potongan cabenya gitu ya, walaupun kayak sedikit banget gitu, tapi adalah cuman makan satu doang gitu akhirnya. Nah akhirnya aku kasih ke ibu kan gitu, karena ya pedes juga sih gitu buat aku. Terus pas ibu nyoba, oh nggak terlalu pedes sih gitu katanya. Terus aku bilang itu ada sausnya sih. Nah pas ibu coba sausnya, terus ibu bilang, nah kalau sama sausnya ini pedes. Langsung aku teneneng kayak hah, pedes? Kayak aku tuh nggak ngerasa itu pedes loh. Kayak aku tuh makan saus yang tadi tuh kayak cuman kerasa asin doang gitu loh. Kayak aku tuh nggak tahu guys, aku tuh kayak membuat konspirasi gitu akhirnya. Kayak jadi gini guys, konspirasinya itu adalah aku kan kalau sikat gigi tuh lidahnya juga disikat ya. Nah pasta gigi aku tuh ya menurut temen aku itu tipikal pasta gigi yang abrasif gitu, jadi agak mengikis gitu. Nah terus kalau misalnya aku pakai di lidah, berarti apakah lidah aku terkikis gitu? Tapi kan kalau terkikis berarti harusnya aku jadi lebih peka gitu ya dengan rasanya. Tapi ternyata enggak, malah jadi rusak. Karena aku tidak bisa merasakan pedas gitu. Kayak sensor pedasnya tuh enggak ada gitu loh. Kayak aku juga gak ngerti guys, sumpah. Kayak aku tuh selalu bilang chili oil. Aku tuh enggak ngerasa pedas guys. Ya kayaknya lidah aku yang mati rasa sih. Agak membahayakan ya. Cuman ya intinya di situ aku kayak sepertinya aku harus mengganti pasta gigi aku juga gitu loh. Kayaknya aku nggak akan pakai pasta gigi ini lagi gitu. Jadi akhirnya ya aku beli pasta gigi, tapi belum datang sih sekarang. Nah tanggal 4 Septembernya itu aku udah mulai agak membaik tuh gitu, udah nggak terlalu demam tinggi itulah gitu. Tapi ternyata malamnya mimisan gitu. Ya mimisannya yang tipikal yang sebentar sih, nggak terlalu lama. Dan ya masih tetap belum bisa makan nasi. Jadi aku cuma nulis sampai 4 September gitu ya, karena 5, 6 sama 7 hari ini tuh udah mulai agak stabil lah gitu. Ya meskipun agak demam, tapi demamnya tuh bukan tipikal demam yang harus minum obat gitu loh. Kayak demam yang biasa aja gitu. Dan aku juga tetap minum vitamin gitu, kayak vitamin C, madu, ada B1 juga yang dari puskesmas. Terus minum yang banyak juga, istirahat yang cukup juga. Alhamdulillah gitu ya. Tidur aku juga jam tidurnya normal sekarang, nggak ngalong lagi gitu. Nah beberapa konspirasi lainnya tuh ya, jadi ini tuh mungkin gitu ya, semuanya tuh complicated guys. Jadi kayak ini lidah aku tuh tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Terus akhirnya makan yang pedes terlodom ya, lambungnya kan infeksi, berarti kan ada langsung gitu ya, badan tuh merespon. Tapi di sisi lain gitu ya, ketika aku lodom ketika aku berak sekebon, jadi plafon di kamar mandi aku tuh bolong gitu 2. Ini maaf ya guys ya kalau aku cerita, kebanyakan plafonnya bolong karena emang rumah ini tuh udah tua banget, setua umur aku ya. Jadi emang banyak plafon yang udah tua gitu, udah keropos. Terus kayak ya jendelanya juga udah banyak yang keropos sih. Jadi ya intinya di kamar mandi tuh ada 2 plafon yang bolong gitu loh. Nah itu tuh
plafon itu nggak sejajar tapi serong ke depan. Gimana aku bilangnya, kayak ini kalau misalnya aku lodom nih, jongkok gitu ya, aku jongkok, nah terus aku ngeliat ke atas, itu tuh aku tuh bisa melihat 2 lubang yang ada di atas pandangan aku gitu loh, nggak di atas kepala tapi di ke depannya lagi gitu loh, dan itu tuh 2 tuh gede banget. Nah kemarin kan aku ya gitu kan lodom 4 kali gitu ya, terus kayak terlodom-lodom pas kelapa bakar juga gitu gara-gara keracunan soto. Jadi mungkin tidak kunjung baiknya juga karena itu gitu kali ya. Nah terus ya si posisi yang si plafon yang belum itu tuh kayak gini guys, kayak kalau misalnya mandi nih, nah kan ada bak, ada ember gitu kan, nah si bolongnya ini tuh ada di posisi dimana kita tuh berdiri untuk mandi gitu loh. Kayak ini kalau misalnya aku mandi gitu ya, itu tuh keanginan dari atas gitu loh, kayak ada angin dari atas gitu. Makanya mungkin kenapa tiap kali aku mandi tuh demam lagi, tiap aku keramas demam lagi. Kemarin tuh aku tuh desperate banget guys, sumpah, sampai aku tuh kayak apa aku potong rambut aja gitu loh, karena gak kuat guys, aku tuh gak kuat kalau sakit tuh kayak maaf ya kalau misalnya aku terkesan berlebihan gitu, padahal cuman sakit biasa aja gitu, 2 minggu doang gitu. Tapi buat aku pribadi yang dari dulunya tuh gak sakitan gitu ya, kayak ini tuh sesuatu hal yang paling membuat aku tuh tidak bisa diam gitu loh guys, ngerti gak sih? Kayak kenapa sih ini kapan selesainya gitu loh, kayak ini tuh udah lama banget gitu loh. Kayak aku kan bilang juga gitu, aku jarang sakit gitu, kayak ya emang jarang sakit, makanya kenapa pas kalinya sakit kayak gini tuh aku tuh kayak menderita gitu loh, kayak bergejolak gitu loh, kayak aku tuh gak mau gitu, kayak ini gue tuh harus gimana sih biar gak sakit gitu. Kayak biar sembuh tuh gimana sih gitu ya, ini yang gak betah lah. Terus ya sama aku gak sakit ini, aku sedikit cerita aja ya sebentar. Ya itu sih, aku ngedengerin live streaming aku gitu kan. Tapi ya aku juga kan udah tahu ya live streaming aku ngapain, walaupun aku juga lupa sih. Cuman aku tuh inget salah satu konten kreator gitu yang dulu banget sering aku tonton gitu, dan ternyata masih ada loh. Nama konten kreatornya tuh Topi Sihir Animation. Tahu nggak kalian? Aku maraton videonya dia sih lagi gitu ya. Dulu tuh 4 tahun yang lalu tuh aku nontonin dia juga, maraton juga gitu sampai nggak ada video baru yang aku bisa tonton. Terus kayak sekarang udah banyak videonya, dan seneng sih aku ngedengerinnya, kayak ngedenger cerita orang tuh ya seneng aja, apalagi kan ekspresif gitu ya si suaranya gitu, ceritanya, animasinya, kayak aku tuh ngakak gitu loh nonton dia tuh. Kayak pokoknya ngakak lah, terguling-guling, mood booster banget sih itu. Nah aku juga nonton tuh salah satu VTuber, tapi ini VTuber English Korea gitu sih. Aku sebutin gak ya namanya? Siapa ya namanya? Miori Celesta. Dia VTuber Korea English gitulah. Aku seneng sih ya, meskipun aku nggak benar-benar nyimak ceritanya gitu, tapi aku seneng aja gitu denger suaranya, kalem, chill. Terus BGM-nya tuh tipikal BGM yang aku pakai juga kalau aku streaming gitu loh, kayak aku tuh ketiduran gitu pas ngedengerin dia. Terus aku juga selama sakit kadang-kadang juga nongkrong di server Discord gitu ya. Makasih loh buat semuanya yang udah nemenin aku gitu ya, udah ngedoain aku juga, udah selalu menghibur aku juga gitu ya. Maaf ya kalau misalnya selama aku sakit aku nyakitin kalian gitu, malah aku yang nyakitin kalian gitu, karena ya mungkin ngebuat kalian khawatir, atau mungkin kata-kata aku terlalu sensitif gitu. Karena yang sakit tuh ini salah satu
For your information guys, yang aku dapatkan ketika aku sakit. Jadi kan aku tuh dikasih obat paracetamol, terus lambung 2 sama vitamin B1. Nah, aku kan penasaran tuh vitamin B1 buat apa, terus kayak terus ternyata gejala orang yang kekurangan vitamin B1 tuh kayak mudah tersinggung gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku mudah tersinggung dan kata-kata aku nyakitin kalian gitu ya selama aku sakit, mohon dimaafkan ya guys. Maaf banget. Makanya kalian tuh harus banyak-banyak sabar gitu ya ngadepin orang yang sakit dan ngadepin orang yang ngejagain orang yang sakit juga sih, karena pasti capek juga. Tapi ya makasih banyak buat kalian yang udah mau sabar gitu ya, mau nungguin Kian Alia buat sembuh lagi. Makasih banyak buat kesetiaannya. Makasih banyak buat segala upayanya. Oh, sayang banget, sayang. Utuk. Ya, semoga aku kedepannya bisa lebih kuat lagi. Kalian juga ya, semoga kalian sehat-sehat. Semoga kalian disembuhkan dari apapun yang menyakiti kalian. Semoga kalian juga kuat, semoga kalian juga sabar. Kalau ada apa-apa cerita, kalau ada apa-apa bilang aja gitu ya. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena kita di sini sama-sama melewatinya kok. Kita di sini sama-sama berusaha ya. Segitu aja ya, 21 menit. Cepet banget ya. Kayaknya udah sih ya buat cerita tentang aku sakit dan segala konspirasinya. Ya, semoga ini jadi pelajaran buat kalian gitu ya. Aku juga akan belajar baik-baik dari pengalaman ini, dan aku pengen nge-gym guys, sumpah itu tuh aku tuh pengen nge-gym banget guys. Manawi. Ya enggak itu enggak. Udah pokoknya aku pengen nge-gym. Kalau misalnya aku berapa nge-gym aja ya udahlah, intinya sedikit banyaknya semoga bermanfaat, kurang-kurangnya mohon maaf. I'm Kiana Alia, your lovely and friendly mama wannabe. Selamat tidur ya. Terima kasih sudah mendengarkan teman tidurmu kali ini. Semoga tidurnya nyenyak, semoga bisa bangun dengan badan yang lebih sehat, yang lebih semangat juga, yang lebih bahagia juga. Amin. Semangat ya. Selamat tidur.